Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Naswalon Harahap dengan NIM 2619036. Di sini saya akan membacakan resume saya tentang materi konsep dasar program. Pengertian program, setiap guru BK perlu membuat program BK karena membuat program merupakan tugas pokok pertama guru BK. Rencana program itu dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan BK di sekolah. Adapun pengertian program BK di sekolah ialah sejumlah kegiatan bimbingan dan konseling yang direncanakan oleh sekolah dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun fungsi khusus BK, yakni khususnya di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolong anak dalam kesulitan belajarnya. Yang kedua, berusaha memberikan pelajaran yang sesuai dengan minat dan kecakapan anak-anak. Yang ketiga, memberi nasihat kepada anak-anak yang melanjutkan belajarnya dan sebagainya. Dan selanjutnya B, urgensi penyusunan program. Tujuan penyusunan program tidak lain agar kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Dewa Ketut Soekardi memaparkan tujuan penyusunan program BK ialah agar guru bimbingan dan konseling memiliki pedoman yang pasti dan jelas sehingga kegiatan bimbingan di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Tersusun dan terlaksananya program BK dengan baik selain akan lebih menjamin pencapaian tujuan kegiatan BK pada khususnya tujuan sekolah pada umumnya juga akan menegakkan akuntabilitas BK di sekolah. Di sisi lain, Rodiman Nafawijaja dalam modul 2013 menjelaskan keuntungan penyusunan program BK sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan para petugas bimbingan menghemat waktu, usaha, biaya, dan dengan menghindarkan kesalahan-kesalahan dan usaha coba-coba yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, memungkinkan siswa untuk mendapatkan pelayanan bimbingan secara seimbang dan menyeluruh, baik dalam kesempatan ataupun dalam jenis pelayanan bimbingan yang diperlukan. Dan selanjutnya, memungkinkan setiap petugas mengetahui dan memahami peranannya dan mengetahui bagaimana dan di mana mereka harus melakukan upaya secara tepat. Dan yang terakhir, memungkinkan para petugas untuk menghayati pengalaman yang berguna untuk kemajuan sendiri dan untuk kepentingan para siswa yang dibimbingnya. Sementara Ahmad Juntika Nurihsan mengemukakan manfaat menyusun program sebagai berikut. Yang pertama, adanya kejelasan arah pelaksanaan program bimbingan. Yang kedua, adanya kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan bimbingan yang dilakukan. Dan yang terakhir, terlaksananya program kegiatan bimbingan secara lancar, efisien, dan efektif. Dan selanjutnya, jenis-jenis program. Jenis-jenis program ada dua, yakni program tahunan dan program semesteran. Program tahunan yaitu program layanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun. Selama 1 tahun ajaran untuk masing-masing kelas, rombongan belajar pada satuan pendidikan. Dan untuk program semesteran yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran program tahunan. Dan selanjutnya D, program BK pada satuan jenis pendidikan. Pendidikan yang pertama, pendidikan umum. Bimbingan dan konseling pada jenis pendidikan umum berarti pelayanan bimbingan yang dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang menjadi bagian dari pendidikan di jalur formal. Pendidikan dasar dan menengah terdiri dari satuan pendidikan SD atau MI, SMP atau MTS,
SMA atau madrasah, madrasah aliyah, dan yang sederajat. Esensi bimbingan dan konseling di jalur pendidikan formal telah diuraikan di bahasan 1, yang berarti juga dapat diimplementasikan pada jenis pendidikan umum yang menjadi bagian dari pendidikan di jalur formal. Dengan demikian, apa, mengapa, dan bagaimana bimbingan dan konseling di jalur formal dapat diimplementasikan secara langsung pada jenis pendidikan umum. Dan yang kedua, pendidikan kejuruan. Meskipun jenis ini juga berada di jalur pendidikan formal, tetapi mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan pendidikan umum. Disebutkan bahwa pendidikan kejuruan mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Seiring dengan tujuan utama pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan untuk bekerja, maka sistem pendidikan yang dilaksanakan berbeda dengan yang diselenggarakan di pendidikan umum, baik pada sisi isi atau kurikulumnya, maupun proses pembelajarannya. Secara umum, prinsip dalam penyelenggaraan program BK dapat diimplementasikan di pendidikan kejuruan. Namun melihat ciri khas di pendidikan kejuruan, maka program bimbingan yang diberikan harus disesuaikan. Program bimbingan karir untuk membekali dan membantu peserta didik dalam proses perencanaan karir mestinya mendapatkan porsi yang lebih di samping bidang bimbingan pribadi, sosial, dan belajar. Dan yang ketiga, pendidikan keagamaan mempunyai ciri-ciri: 1. Menyiapkan peserta didik dalam peranan yang menuntut penguasaan ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. 2. Dapat diselenggarakan di jalur formal, non-formal, maupun informal. 3. Tingkat satuan pendidikannya mulai dari jenjang pendidikan dasar, bahkan hingga jenjang pendidikan tinggi. Berdasarkan pada ciri tersebut, maka penyelenggaraan program BK bisa sangat bervariasi pada jenis pendidikan keagamaan. Yang keempat, pendidikan khusus, di mana peserta didiknya mempunyai kebutuhan khusus, baik berkebutuhan khusus dalam arti adanya kekurangan ataupun dalam arti kelebihan, yaitu anak cerdas, berbakat, istimewa. Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan BK di jalur formal dijelaskan bahwa pelaksanaan BK bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau pada jenis pendidikan khusus berkaitan erat dengan pengembangan kecakapan hidup sehari-hari yang tidak terisolasi dari konteks kehidupannya. Pada setiap jenis pendidikan, sebagaimana diuraikan di atas, melaksanakan program pendidikan dalam rangka mencapai tujuan, yaitu perkembangan optimal setiap peserta didik dari jenis pendidikan maupun terutama pada jalur pendidikan formal. Komponen programnya meliputi manajemen dan supervisi, pembelajaran bidang studi, dan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, program BK pada satuan jenjang pendidikan. Yang pertama, pendidikan dasar. Program bimbingan di TK, layanan bimbingan ditekankan pada A. Bimbingan yang berkaitan dengan kemandirian dan hubungan sosial dengan teman sebaya. B. Bimbingan pribadi seperti pemupukan disiplin. Di samping itu, bimbingan untuk TK perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan psikologis seperti pemberian kasih sayang dan perasaan aman. Program bimbingan di SD, layanan bimbingan ditentukan pada A. Mengatur kegiatan-kegiatan belajarnya dengan bertanggung jawab. B. Mengembangkan kesadaran moral berdasarkan nilai-nilai kehidupan. Dan selanjutnya, program bimbingan di SMP. Layanan BK ditekankan pada A. Bimbingan belajar atau sebab cara belajar di SMP dengan SD berbeda. B. Bimbingan tentang hubungan muda-mudi dan hubungan sosial. C. Bimbingan yang berorientasi pada tugas perkembangan anak usia 12 sampai 13 tahun. D. Bimbingan karir. Dan pendidikan menengah, program bimbingan di SMA, layanan BK ditekankan pada
A. Hubungan muda-mudi dan hubungan sosial. B. Pemberian informasi, pendidikan dan jabatan. C. Bimbingan cara belajar. Dan selanjutnya, pendidikan tinggi. Program bimbingan di perguruan tinggi berorientasi pada A. Bimbingan belajar di perguruan tinggi atau bimbingan yang bersifat akademik. B. Hubungan sosial dan hubungan muda-mudi. Sekian pembacaan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.